Hai, kembali lagi dengan aku di podcast monolog Litani Amerta. Dan setiap kita pasti pernah dihadapkan pada sebuah pilihan seiring berjalannya waktu, apapun pilihannya itu. Dan dalam memilih, gak jarang kita ragu atas dari dua pilihan itu. Kita memikir mana yang terbaik bagi kita, resikonya seperti apa, dan reward dari pilihan itu apa gitu. Berbagai spekulasi bermunculan dari salah satu pilihan, dan spekulasi keraguan juga muncul ketika kita hendak memilih dari dua pilihan itu. Mungkin di podcast ini cocok didengar ketika kamu ragu dalam sebuah pilihan, dan tapi seperti itu sih. Coba diingat-ingat lagi ke belakang. Dulu juga kita pernah ngambil sebuah keputusan, dulu pernah kita juga dihadapkan dengan dua pilihan, dan dulu kita anggap pilihan yang dihadapkan dengan kita itu adalah pilihan yang besar. Tapi coba lihat lagi gitu, ketika kita memilih, prosesnya seperti apa, jalannya seperti apa, terus kita berhasil dengan pilihan itu. Kayak sampai pada saat ini, justru pilihan yang kita ambil itu ngebentuk kita untuk menjadi seseorang yang seperti ini, untuk menjadi seseorang yang saat ini kita rasa kita bijak dalam mengambil langkah. Namun ada hal yang perlu kamu ketahui, bahwasanya apapun pilihanmu, jangan menyesali dari sebuah pilihan itu. Berhasil ataupun gagal, justru kita bangga dengan pilihan yang kita ambil sendiri. Dan kalaupun kita gagal, itu hanya butuh waktu untuk berhasil. Seharusnya itu menjadikan kita untuk gimana caranya untuk memperbaiki dari kegagalan itu, supaya di kemudian hari kita tahu hal apa aja yang harus diperkuat dari sebuah pilihan kita. Dan ketika kita melihat kenangan kita di masa lalu akan sebuah pilihan, dan kita melihat kesusahannya, terus kita melihat keberhasilannya, dan kembalikan lagi hasil kita survive selama berada dalam sebuah pilihan itu ke depan, ke keadaan kita saat ini. Saat ini kalian, kita, dan aku dihadapkan dalam sebuah pilihan, dan belum ada melakukan reaksi apa-apa, belum melangkah ke kanan, belum melangkah ke kiri, karena masih ragu. Tapi mau gak mau harus memilih. Supaya kita tahu dari dalam pilihan itu seperti apa.
seperti melihat sebenarnya apa yang ada di rancangan kita, apa yang ada di kepala kita itu wujudnya seperti apa gitu. Karena kalaupun kita bingung, sampai pada akhirnya dari kebingungan itu tanpa kita sadari, waktu itu akan terus berjalan, bukan menunggu. Jadi ya, semakin kita bingung, kita semakin tergilas oleh waktu. Kapan waktu terbaik kita untuk menentukan sebuah pilihan? Ya, nggak ada waktunya, saat ini. Waktu yang terbaik itu ya waktu saat ini dalam mengambil sebuah pilihan. Dan pasti kita menyiapkan berbagai senjata lah, bisa dibilang, di kedua pilihan itu. Apapun pilihan teman-teman, pastikan resiko yang ada di dalamnya kamu bisa menghadapi, besar ataupun kecil, kamu bisa menerima itu. Karena nggak ada yang salah dari sebuah pilihan. Yang salah itu ketika kita memilih lalu menyesali, dan kita kembali lagi ke hal yang membuat kita ngerasa bosan, kembali lagi dengan hal yang membuat kita awalnya memunculkan sebuah pilihan. Karena ketika kita sudah memilih dan kita menyesal, kita nggak memperbaiki pilihan itu. Kita tidak mencari tahu hal-hal apa saja yang harus dibenahi. Yang namanya perpindahan juga butuh adaptasi. Dan yang namanya adaptasi nggak berlangsung nyaman, butuh waktu dalam penyesuaian itu kan. Cuman pada fase itu, sesekali melihat ke belakang, melihat kenangan-kenangan kita dalam sebuah pilihan, kita beradaptasi dari pilihan itu lalu kita berhasil. Nah, sekarang ini kenapa kita begitu ciut dalam proses adaptasi? Kayak ada kutipan yang mengatakan bahwasanya mati dalam pilihan yang kita tempuh itu jauh lebih baik daripada kita harus mati konyol dalam rasa penasaran. Ya kurang lebih seperti itu. Aku nggak tahu itu kutipan siapa. Tapi ya itu tuh lebih baik gitu. Karena pernah nggak sih kalian itu selalu dirundung rasa penasaran, selalu dirundung dengan hal-hal yang kita itu sebenarnya harus mencoba dalam pilihan itu, tapi karena kita nggak punya mental yang kuat, karena kita nggak berani, jadinya kita stuck di situ. Dan ketika kita di fase stuck itu, pilihan itu menghantui kita gitu, kayak harus coba gitu. Hal yang membuat kita takut adalah kita terlalu mengambil kecemasan di masa depan. Kita terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi sama kita, dan itu yang membuat kita ragu, itu yang membuat kita takut sih. Buat kamu yang saat ini sedang berada di persimpangan sebuah pilihan, ambillah pilihan yang
resikonya bisa kamu hadapi. Berhasil, gagal, itu hal yang biasa. Jatuh, itu hal yang biasa. Karena hal-hal itu yang membuat kita menjadi kuat untuk menghadapi hal lainnya. Semakin berat hal yang kita hadapi, membuat manusia itu seharusnya menjadi lebih kuat. Sama kayak kita latihan angkat beban. Mungkin ketika kita mengangkat beban 1 kilo, ya itu rasanya ringan, itu rasanya nggak ada apa-apa. Bahkan kita bisa scrolling sosial media ketika ngangkat beban 1 kilo, dan kita tidak tertarik lagi dengan beban itu. Alhasil apa yang dapat ditimbulkan dari beban kita ngangkat 1 kilo? Itu cuma merubah kekuatan kita sedikit aja. Beda dengan orang yang mengangkat beban itu membutuhkan tenaga lebih supaya beban itu terangkat. Seiring berjalannya waktu, orang itu tumbuh menjadi lebih kuat kan dari kita. Tumbuh menjadi dengan tubuh ataupun otot yang mumpuni gitu. Padahal kita sama-sama latihan di jam yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, tapi porsinya berbeda. Si orang tersebut mengangkat sebuah beban jauh lebih berat daripada kita. Namun hasilnya siapa yang lebih kuat, kita atau orang itu? Justru orang itu, pastinya. Begitu juga dalam ketika kita mengambil sebuah pilihan dan problem-problem di dalamnya. Jadikan masalah-masalah yang ada di dalamnya itu membuat kita tumbuh menjadi lebih kuat, bukan menjadikan kita ciut. Karena gini, di dalam sebuah pilihan itu, ketika kita menjalaninya, walaupun dengan perasaan yang gaduh, bahkan gak jarang kita nangis sekalipun, suatu saat itu akan menjadi cerita yang indah di kemudian hari. Suatu saat itu akan menjadi hal yang bisa membangkitkan semangat orang lain ketika dia bercerita tentang pilihan yang akan diambil kepada kita. Justru cerita-cerita itu bukan cuman bualan, dan kita udah membuktikan kayak inilah hasil yang aku jalani selama ini, inilah hal yang aku tempuh selama ini, lihat hasilnya seperti ini. Aku bisa meraih hal yang dulu aku inginkan. Prosesnya nggak instan ya, bahkan Indomie aja butuh proses kan supaya enak. Justru kita terlalu naif untuk memakannya gitu aja, walaupun katanya mie instan. Gitu sih. Tapi apapun pilihanmu, aku harap semoga kamu kuat dalam prosesnya, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan, tidak hanya supaya mencapai dengan hal yang kita inginkan, tetapi berdoa supaya kita dikuatkan secara fisik dan mental dalam menghadapi setiap prosesnya. Gitu. Dan aku harap pilihan yang kawan-kawan ambil adalah pilihan yang menjadikan kawan-kawan manusia yang bahagia seutuhnya dalam meraih hal apapun itu. Karena seiring berjalannya waktu,
seiring bertambahnya usia, kita akan dihadapkan sama pilihan-pilihan lain. Bahkan ketika kita sudah memilih, kita sudah menjalankan, kita sudah beradaptasi, ketika kita sudah meraih pencapaian dari sebuah pilihan, kita akan dihadapkan lagi dengan dengan pilihan yang lain. Sama kayak kawan-kawan berada di titik ini kan. Kawan-kawan berada di titik ini juga atas dasar dari sebuah pilihan yang lalu. Dan ketika itu sudah diraih, sampai saat ini juga kawan-kawan dihadapkan lagi dengan sebuah pilihan. Sampai pada dasarnya ya, hidup itu tentang pilihan. Apakah kita mau merubahnya ataupun tidak? Apakah kita kecewa ataupun bahagia? Itu juga bagian dari pilihan. Pilihan kita untuk menerima hal itu, pilihan kita untuk menikmati hal-hal itu. Yang namanya kesuksesan, siapa sih yang nggak mau? Semua orang pasti mau, tapi nggak semua orang bisa bertahan dalam prosesnya. Oke, mungkin itu aja di podcast monolog dari Litani Amerta. Semoga bisa menjadi teman tidurmu, dan semoga ada maknanya. Tetapi jika itu nggak ada, ya anggap aja ini sebuah hiburan, dan kasih aku masukan di kolom komentar supaya aku bisa mengevaluasi dari setiap podcastku ke episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk tulis juga di kolom komentar tentang hal apa aja yang kita bahas selanjutnya, karena setiap kita pasti mempunyai permasalahan, mempunyai keluh kesah yang berbeda-beda ya itu. Dan setiap kita juga mempunyai titik lemah dan titik kuatnya masing-masing kan. Ya, aku harap buat kawan-kawan yang sedang dihadapkan dengan sebuah pilihan, semoga bisa melawan rasa keraguan itu dan memilih pilihan yang resikonya bisa kawan-kawan hadapi, dan semoga tercapai keinginannya sesuai dengan apa yang kawan-kawan butuhkan. Tapi jangan pernah lupa untuk berdoa dan meminta supaya kita dikuatkan secara fisik dan mental dalam mengambil pilihan itu. Terima kasih. Boom.